Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Insinyur Burhanuddin, Magister Komputer, salah satu dosen tetap program studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Bina Mulia Palu. Sebagai salah satu dosen, saya memiliki kewajiban untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi, antara lain adalah dharma pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pengajaran salah satu mata kuliah yang diampu, yaitu mata kuliah Sistem Operasi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada program studi Teknik Informatika dengan bobot 3 SKS dan diajarkan semester 2. Mata kuliah ini akan dijelaskan bagaimana sistem operasi itu bekerja sehingga mahasiswa mampu memenuhi dan menjelaskan konsep dasar daripada sistem operasi. Dalam pengajaran ini saya menggunakan metode delivery, instruction, dan assessment atau dikenal dengan DIA. Delivery adalah proses terkait bagaimana saya sebagai dosen mentransferkan mata pelajaran kepada mahasiswa dengan mengacu pada pencapaian pembelajaran lulusan CPL yang terdiri dari 4 aspek. Aspek sikap, aspek keterampilan, aspek keterampilan umum, aspek keterampilan khusus, dan aspek pengetahuan yang selanjutnya disebut dengan CPMK. Instruction adalah proses instruksi yang saya bangun antara dosen dengan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui model student center learning atau pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa agar lebih efektif, inovatif, dan kreatif melalui pembelajaran interaktif dalam small group discussion atau SGD. Selanjutnya, asesmen adalah bentuk evaluasi untuk mengukur kemampuan dan penguasaan mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan melalui presensi, kehadiran, partisipasi aktif dalam kelas, dan tugas. Ujian tengah semester, ujian akhir semester. Berikut proses pembelajaran mata kuliah Sistem Operasi pertemuan ke-7 yang saya lakukan dalam kelas secara luring menggunakan teknik micro-teaching sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jadi baik adik-adik mahasiswa, kita akan memasuki mata kuliah Sistem Operasi. Dalam hal ini pertemuan yang ke-7 ya. Jadi di sini kita membahas tentang deskripsi singkat tentang sistem operasi, yaitu ada membahas definisi perkembangan sistem operasi, kemudian konsep proses sistem operasi, kemudian input output dan manajemen memori. Jadi perhatikan di sini adik-adik mahasiswa ya. Sistem operasi itu yang lagi beredar sekarang itu ada beberapa sistem operasi ya. Seperti kita mengetahui ada sistem operasi Windows ya. Windows itu mempunyai generasi dari generasi ke generasi. Seperti kita melihat generasi pertama itu adalah DOS ya. DOS itu adalah Disk Operating System. Jadi itu pertama yang dikeluarkan oleh Microsoft. Kemudian dia berkembang menjadi sistem operasi Windows 3.10, kemudian menjadi sistem operasi Windows 11, kemudian masuk ke sistem operasi Windows 95. 95, kemudian dan seterusnya. Yang seperti kita gunakan sekarang ini adalah sistem operasi Windows berapa kira-kira? 11 ya. Jadi adik-adik mahasiswa, sangat penting ini sistem operasi, karena sistem operasi ini adalah sebuah perangkat lunak ya, yang menghubungkan antara perangkat keras. Jadi tidak ada guna ini CPU atau monitor kalau tidak ada sistem operasi, karena sistem operasi ini sebagai jantung setelah mikroprosesor ya. Itu mengerti? Bisa? Kemudian di sini ada masalah input output Jadi tergantung ada input ada outputnya. Inputnya itu seperti alat input yang kita lihat adalah keyboard, kemudian mouse. Jadi kita menginput apa di situ, atau kita menginstal apa? Setelah ada sistem operasi kita install apa? Aplikasi atau game atau dan lain-lain. Kemudian kita melihat lagi ada yang namanya output. Habis output itu kalau kita mau print, bisa juga kita melihat soft copy-nya atau hard copy-nya. Kita bisa melalui di output itu. Jadi sistem operasi ini sangat berperan penting dalam sebuah PC atau laptop
bahkan juga yang seperti Anda pakai itu telepon pintar ya, ada smartphone, ada gadget. Nah, itu juga menggunakan sistem operasi. Jadi memang sistem operasi berperan penting. Nah, seperti kita lihat di sini ada beberapa contoh ya. Perkembangan sistem operasi. Sistem operasi seperti kita lihat dilakukan berdasarkan pada kenyataan bahwa struktur internal sistem komputer pada arus bahasa mesin sangat primitif dan tidak fleksibel untuk pemrograman, terutama untuk proses input output. Jadi sistem operasi ini menggunakan bahasa mesin dibuat ya. Jadi bahasa mesin itu ada 0, ada 1, ada 0, ada 1 ya. Jadi ada bahasa assembler. Kalau membuat aplikasi seperti web dan lain-lain, itu kita menggunakan PHP atau bahasa C atau bahasa Python, itu kita bisa menggunakan. Macam-macam sekarang kita gunakan bahasa pemrogram, tergantung kita saja yang mana kita mau kuasai. Begitu. Jadi bisa adik-adik lihat ya. Barangkali saya ingin bertanya, apakah adik-adik pahami tentang mata kuliah sistem operasi ini? Seperti saya mau tanyakan, kalau sistem operasi itu apa sih sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang menghubungkan perangkat keras komputer dan aplikasi. Oh ya, oke. Terima kasih atas jawaban tadi. Jadi kita bisa melihat bahwa tanpa sistem operasi perangkat keras tidak bisa berfungsi ya. Jadi itu otak kedua daripada mikroprosesor. Ya, terima kasih. Siapa yang tahu tentang input output? Input output apa sih? Coba, siapa bisa barangkali? Baik, saya Pak. Ya. Baik, saya ingin menjelaskan dari input Pak. Input itu ialah masukkan data atau informasi ke perangkat keras Pak. Contohnya seperti monitor, terus keyboard dan lain-lain. Nah, terus saya lanjut ke output. Output ialah untuk mengeluarkan suatu data atau informasi Pak. Seperti halnya juga BOS, print, dan lain-lain. Baik itu Pak. Oh ya, terima kasih. Betul yang dikatakan adalah output adalah sebuah perangkat keras yang terdiri dari ada printer, monitor, kemudian ada scanner juga, dan macam-macam perangkat keras. Kemudian input itu ya berupa keyboard dan mouse. Itu ada terletak pada motherboard atau papan induk. Semua itu digerakkan oleh sistem operasi juga bersama dengan mikroprosesor. Jadi kalau tidak ada sistem operasi, tidak ada guna itu mikroprosesor untuk bekerja, karena dia kedua daripada otak daripada PC atau laptop Jadi sistem operasi sangat berperan penting. Jadi tanpa sistem operasi tidak ada apa-apa CPU atau laptop itu. Seperti ini kita lihat Jadi memang sistem operasi yang kita gunakan sekarang itu, yang lagi ngetren itu adalah Windows Kenapa Windows? Karena mudah dipahami, mudah dimengerti itu. Jadi itu barangkali Barangkali adik-adik mau ingin bertanya sama Bapak, silakan. Ya, silakan mau bertanya. Apa yang mau ditanya? Silakan. Tentang sistem operasi ini. Saya mau bertanya. Silakan. Kira-kira yang sudah dijelaskan tadi, dibilang sistem operasi itu penghubung antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Ya. Apa cuman itu saja fungsinya? Apa tidak termasuk dari antar muka pengguna, interface atau gimana? Gitu. Jadi baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah Windows itu dipergunakan untuk antar muka Jadi sistem operasi itu dia multitasking Jadi bisa ada beberapa antara muka yang kita gunakan atau beberapa komputer atau PC Karena sistem operasi itu mungkin perkembangan dulu-dulu sistem operasi itu tidak disiapkan antara muka tapi dengan perkembangannya sistem operasi seperti masuk ke Windows 95 dan seterusnya itu sudah disiapkan antara muka Jadi ada beberapa aplikasi yang ada di sistem operasi itu bisa dibuka bersamaan. Itu pengertiannya antara muka. Ya, barangkali ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apakah itu RAM dan ROM termasuk berhubungan sama sistem operasi? Ya, baik. Jadi RAM dan ROM itu terhubung dengan sistem operasi sangat penting. Seperti kita ketahui, ROM adalah read only memory Jadi read only memory itu tersimpan di papan induk. Kemudian RAM, random access memory. Jadi memori yang bersifat sementara. Sistem operasi ini yang seperti kita lihat sistem operasi ini
itu sifatnya dia permanen, permanen. Tinggal aplikasi yang kita masukkan di dalamnya. Setelah aplikasi kita seperti contoh aplikasi apa? Seperti kita contoh aplikasi Microsoft Office ya. Itu Microsoft Office kita masukkan. Umpama kita mengetik data. Data tadi kita ketik itu bersifat sementara. Itu tersimpan pada RAM ya. Tersimpan pada RAM. Sedangkan sistem operasi ini dia sifatnya permanen dia, sudah permanen. Jadi apabila terjadi shutdown, dia kembali ulang pada pembacaan sistem. Kemudian kalau kita mengetik tadi di Microsoft Office itu masih sifat sementara, itu RAM. Setelah habis kita mengetik, kita simpan simpan pada yang namanya memori sekundari. Memori sekundari itu seperti apa? Ada flash, ada hard disk, sekarang ada SSD. Itu sudah permanen. Tergantung kita mau simpan menggunakan masing-masing kontrol. Seperti kalau di Word ya kita menggunakan Ctrl S itu kita bisa menyimpan. Jadi sudah sifatnya permanen. Jadi permanen itu tersimpan pada hard disk tadi, kemudian pada flash disk. Begitu juga sistem operasi itu sudah permanen tersimpan di hard disk atau flash. Itu. Kalau ROM itu tersimpan pada motherboard ya. Itu sudah permanen dari perusahaan pembuat setiap papan induk. Itu. Mengerti? Ya, oke. Terima kasih. Ya, jadi baik, demikianlah pertemuan yang ke-7 ini. Semoga bermanfaat bagi kalian, sehingga kamu bisa mengimplementasikan sistem operasi. Kalian bisa menginstal, bisa memperbaiki orang-orang punya sistem operasi yang terjadi masalah seperti di CPU atau di laptop. Itu bisa kamu lakukan karena kamu sudah pahami tentang sistem operasi. Jadi sistem operasi sangat penting. Jadi baik, semoga apa yang Bapak berikan bermanfaat bagi kalian. Demikianlah pertemuan ke-7 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.